Umar, jangan serang sampai mereka menyerang. Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuhmu. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu. Tiba-tiba di tubuhnya muncul bisul-bisul. Dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah. Kesakitan. Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap. Dia nggak bisa yang lain. Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad mengatakan, saya menunjuk Khalid bin Marfa', ini ada satu tabi'in ya. Kata Sa'ad, letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Kebetulan Qadisiyah ini ada di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu. Maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah Sa'ad ini radhiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh. Dan ternyata hikmahnya juga adalah Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan. Terus Sa'ad terus memotivasi ya para pasukannya sampai dia mengatakan, aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfatah sebagai wakilku, maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfatah. Kata Sa'ad menjelang sholat duhur, jangan pernah menyerang sampai azan duhur dan kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak 30.000 orang. Setelah itu kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan, semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain. Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, saya akan takbir yang ketiga. Dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga. Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan gitu kan, tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu. Musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan? Ada yang dirahasiakan, gitu kan? Padahal instruksi Sa'ad cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, kuatkan pelana-pelana kalian. Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi pada saat itu semua pun memperhatikan. Sa'ad melihat dari atas. Kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Mereka begitu mengucapkan, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan musuh-musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, bertebaran jatuh karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jalan maju ke depan. Terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu, dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, lalu mereka disuruh jalan dengan tenang sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar,
datang dari belakang tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan, biasanya pasukan kalau jalan pelan itu karena terlalu banyak jumlahnya. Pasukan kalau banyak jumlahnya, maka jalannya pelan. Tidak bisa semuanya serentak lari gitu kan. Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak. Ringkas cerita adalah, setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh.